Edi Rahmayadi, gimana kabarmu Amang? Elektabilitasmu aman? Jangan bohongi Opung Doli. Kalau kau bilang elektabilitasmu aman, bohong besar kau. Karena tahu ndak kalian, ada salah satu calon bupati dari Kabupaten Tuba Samosir yang ada Sumatera Utara, dan beliau adalah calon dari PDIP, menyatakan bahwasanya tidak akan mendukung Edi Rahmayadi. Dan mereka lebih mendukung Bobi Surya. Baru. Kalau orang dalam sendiri nggak mau mendukung, berarti itu kan tanda tanya. Ada apa? Ono apa? What's wrong? What's wrong? Aduh, dan tahu kalian, sudah dapat ultimatum katanya dari atas bahwasanya barang siapa yang tidak mendukung Edi Rahmayadi bakalan kena sanksi dari pusat. Dan tahu kalian apa tanggapan dari calon bupati tersebut? No comment. Karena dia sudah melihat apa lagi yang mau dipertahankan dari partai ini. Opung, kan dia itu kan mencalonkan diri dari partai PDIP. Berarti kan bisa saja dia itu diberhentikan nanti. Nggak apa-apa. Mungkin dia sudah nggak peduli. Mau dipilih, mau enggak, mau dikeluarkan, mau dipecat. Yang penting Bobby forever. Aduh. Jadi itu lagi pula, satu pula lagi yang bikin ada satu berita. Jujur aja aku bilang tadinya aku nggak tahu berita ini. Kalian tengok dulu. Udah kalian dengar apa katanya? Pernah mencicipi narkoba. Narkoba dicicip. Kalau istrimu masak gulai ayam, kau cicip, itu baru namanya mencicip. Jadi kawan ini pernah menyaksikan bahwasanya dia pernah mencicip narkoba ketika sedang di dalam tugas di Kota Batam. Ini bukan hoax. Karena apa? Karena dia sendiri yang mengaku-ngaku. Ya, itu dia. Ini bukan hoax. Jadi kawan ini mencicip narkoba itu karena apa? Karena dia penasaran bagaimana rasanya orang yang kecanduan narkoba. Pengen merasakan dia apa yang orang lain rasakan. Lalu dia katakanlah kan ya, pertama-tama ini testimoninya, biar tahu kalian testimoni, dengarkan kalian dulu testimoninya ini. Enggak ku karang-karang, ini dia yang bilang ya kan. Pertama-tama ketika aku hisap itu barang itu ya kan. Jadi yang dihisap itu kokain. Tahu kalian kokain? Kokain itu barang haram yang harganya selangit. Bukan kayak ganja, apalagi lemaibon. Jadi dia kasih testimoni lah ya kan. Jadi waktu aku hisap kokain itu, pertama-tama pusing kali kepalaku. Tapi lama-lama aku merasa seperti di surga. Bos, sejak kapan di surga ada narkoba? Kau kalau ngasih perumpamaan itu yang wajar-wajar aja lah. Kayak di surga. Kalau misalnya pergi kita ke Jogja contohnya, makan kita makanan khas Jogja, gudeg contohnya. Kita makanlah di sana. Oh, kita tanya, ini apa ini Bu? Ini namanya gudeg, ini makanan khas Jogja. Kan begitu. Satu saat kau balik ke Sumatera atau pergi ke Kalimantan, misalnya kau nginap di hotel berbintang, ada makanan yang menyerupai gudeg Jogja tadi kau makan. Ini kayaknya gudeg Jogja nih. Tahu kau karena apa? Kau pernah ke Jogja. Ngerti kau itu gudeg Jogja. Nah ini kau nggak pernah ke surga, ngaku-ngaku kau pernah merasakan surga. Rasa di surga. Mencicip. Bro, itu narkoba, bukan tester. Kalau kau pergi ke satu tempat pameran makanan, ya, ada di situ puding atau kue petak-petak kecil, ya, dicucuk pakai tusuk gigi atau garpu kecil-kecil, itu namanya tester, boleh dicicip. Ini narkoba kau cicip. Jadi beginilah aku bilang sama kalian Sumatera Utara, logika aja lah kita, logis aja lah kita memilih pemimpin lah.
Takutnya nanti, ya kan, takutnya nanti ketika ada orang misalnya menawarkan gratifikasi, kayak kader orang gitu yang di Bekasi, satu mobil Pajero Sport, satu lagi mobil BMW, ya kan, gratifikasi, ya kan. Oh enak kayaknya mobil ini, dicicip. Ujung-ujungnya apa? Tergoda. Lagian begini dulu Bapak, kau udah tahu itu adalah perbuatan terlarang, dilarang agama, dilarang negara mencicipi narkoba. Kok kau kerjakan? Kalau nggak bodoh namanya apa itu? Nggak perlu kita, ya ingat ya, nggak perlu kita dipatok sama ular kobra biar tahu kita rasanya bagaimana digigit ular kobra. Kan bohong namanya itu, iya kan? Dan gak perlu kau jadi maling motor ketika kau ingin merasakan bagaimana sensasinya dibakar massa. Cukup kau lihat aja kejadian. Oh ternyata kayak gini rupanya yang dibakar massa itu ya. Bisa mati, bisa cuma sekedar masuk rumah sakit. Aku yang kutakutkan kalau misalnya ke depannya kau kepengin selingkuh. Kepingin kau contohnya merasakan bagaimana nikmatnya selingkuh, kau tidurilah istri orang, gitu. Udah tahu kau selingkuh itu dilarang oleh agama, dilarang oleh norma, kau lakukan juga, itu kan bohong namanya. Makanya kalau udah tahu kita perkara-perkara yang bisa membuat kita berdosa dan menjerumuskan kita kepada kejahatan, jauhi, bukan dicicip. Kok dicicip? Aduh, aku jujur aja lah, aku bilang sama kalian ya, bagi warga masyarakat Sumatera Utara, kuserahkan pilihan kepada kalian. Serius. Suka-suka kalian lah, mau kalian pilih siapa, serius. Kalau memang kayak gininya mau kalian pilih modelnya, suka kalian. Tapi aku tahu bahwasanya masyarakat Sumatera Utara akan lebih besar persentasenya memilih Bobi Nasution dibandingkan Edi Rahmayadi. Jadi ku bilang sama kalian ya, kecenderungan Bobi Nasution itu untuk menang sangat besar. Kok tahu kau Pung? Karena kecenderungan lawannya menang sangat kecil. Sesimpel itu kan? Jadi begini, agak serius dulu kita ya. Aku agak terkejut aku melihat video di TikTok, ya kan? Itu satu persatu ya calon bupati yang ada di Sumatera Utara, dari Tobasa, dari Tapanuli Utara, dari Humbang Hasudutan, dari Dairi, termasuk juga dari Binjai, ganti-gantian datang ke rumahnya Bapak Joko Widodo. Padahal beliau udah nggak presiden. Bikin video. Ya kan? Asal Bapak Joko Widodo misalnya contohnya ketemu sama calon bupati dari Dairi, saya titip Dairi, infrastrukturnya ini dan ini yang perlu dikembangkan. Datang lagi contohnya misalnya dari Tapanuli Utara, saya titip Tapanuli Utara, untuk Tapanuli Utara tolong lagi ditingkatkan pertaniannya. Dari Humbang Hasudutan juga, jadi saya titip juga untuk Kabupaten Humbang Hasudutan ya, seperti food estate itu lebih lagi ditingkatkan. Itulah efeknya Bapak Jokowi terhadap Sumatera Utara. Artinya apa? Sebagian besar warga Sumatera Utara termasuk para pemimpinnya sangat bergantung pada nasihat Bapak Joko Widodo. Walaupun beliau bukan lagi presiden, tapi pengaruhnya sangat hebat, luar biasa. Yang kalian sebut-sebut si Mulyono itu kalah apa? Ya, ku bilang sama kalian, ini bahaya ini ya. Bapak Jokowi lihat Prabowo,
sekali endorse jadi presiden. Aku takutnya di endorse nanti bupati yang ada di Tapanuli Utara jadi barang itu. Yang dari Hubang Hasudutan jadi barang itu. Dari Binjai jadi barang itu. Ternyata bukan Sumatera Utara aja, biar tahu kalian. Dari Lamongan ada, dari Bandung ada, dari Maluku ada, dari NTT ada. Semua berbondong-bondong dan ganti-gantian ya bikin video dengan Bapak Joko Widodo. Luar biasa kan? Luar biasa. Apalagi Sumatera Utara. Pernah Bapak Joko Widodo dalam satu buah videonya, ketika beliau mengadakan kunjungan di Kabupaten Dairi, beliau mengatakan apa? Saya baru tahu kalau Kabupaten Dairi ini sebelumnya tidak pernah dikunjungi oleh satu orang presiden pun. Ternyata saya baru tahu Kabupaten Dairi belum pernah dikunjungi presiden. Luar biasa. Bapak Joko Widodo yang satu-satunya presiden yang pernah datang belusukan ke Kabupaten Dairi. Makanya aku bilang, ya, apalagi ada pula rencana Bapak itu mau jalan-jalan ke Medan, Kang. Mau ngeliat cucunya. Ini pendukungnya si Edi Ramayadi mulai lagi nih kejang-kejang ini. Mau ngapain lagi cawe-cawe? Nggak puas rupanya cawe-cawe waktu lagi presiden. Kalah apa? Ku bilang sama kalian ya, Bapak Jokowi ke sana bukan cawe-cawe. Dia mau jumpa pahopunya. Salah rupanya kalau dia jumpa sama cucunya. Muncung kalian itu nggak bisa dijaga. Terus langsung ketakutannya kalian. Orang beliau bukan presiden lagi. Berarti itu artinya apa? Berarti ketika dia tidak menjabat jadi presiden saja pun juga kalian udah ketar-ketir kan? Apalagi sampai menantunya itu jadi gubernur. Kalang kabut kalian lari, kalang kabut. Ku bilang sama kalian, sampai sekarang walaupun Bapak Jokowi ya tidak lagi ada di dalam daftar orang nomor 1 Indonesia yang memiliki tingkat kepuasan di dalam pelayanannya ya, tapi di hati masyarakat Bapak Jokowi masih dicintai oleh 80% rakyat Indonesia. Coba kalian dengarkan dulu kata Mace yang satu ini. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys, dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Udah dengar, apa beliau bilang? Bahwasanya Bapak Jokowi itu adalah satu-satunya presiden yang ada di hati kami. Apa ndak merinding dengarnya itu? Bapak Presiden Joko Widodo itulah adalah anak kandung orang Papua. Bayangkan kalian, ya, di Papua sana belum pernah ada presiden yang memijakkan kakinya ke daerah paling berbahaya. Di daerah Nduga, Bapak Jokowi udah pernah. Makanya aku bilang, ya, jangankan jangankan presiden, seorang panglima TNI aja pun juga gemetar datang ke sana. Panglima TNI udah mengerti strategi perang. Gitu loh, ya. Jadi jangan main-main terhadap cintanya seorang
Bapak Jokowi terhadap rakyatnya sampai sekarang masih membekas, Wak. Belum bisa move on. Tahu kalian, ya masyarakat di Nusa Tenggara Timur sampai bikin patung Bapak Joko Widodo, biar tahu kalian, di atas puncak bukit yang ketinggiannya itu sekitar 1.700 di atas permukaan air laut. Biasa. Ya, apalagi yang kalian ragukan tentang cintanya Bapak Jokowi? Iya kan? Jadi walaupun beliau bukan presiden, walaupun beliau sudah purna tugas, hati-hati ketika beliau sudah mengendorse seseorang, jadi itu barang. Iya kan? Apalagi Sumatera Utara, coba bayangkan kalian dulu. Itu stadion utama yang dijanjikan Edi Rahmayadi kemarin itu, busuk. Kalau bukan gara-gara Bapak Jokowi yang ambil alih, pusat yang ambil alih, jadi barang rongsokan itu. Bayangkan kalian lihat dulu kemarin, biar tahu kalian waktu PON Aceh Sumut, itu jalan ke dalam itu stadionnya itu becek-becek. Ya bang tahe, kerja siapa lah ini? 587 miliar, nggak selesai. Anggarannya itu bukan kecil, Wak, 587 miliar. Tolonglah dulu ya, jangan ada yang mengait-ngaitkan dengan Tom Lembong ya. Tolong jangan. Oh pung, ada lagi berarti satu daftar lagi yang bakalan dibidik kejaksaan. Enggak sampai ke situ ya, jangan ke situ dulu. Nanti satu-satu. Pung, kau nuduh ya? Bukan nuduh, tidak. Bukan nggak nuduh. Dia makan uang negara, dia makan uang proyeknya mangkrak, uangnya hilang tak kemana. Kan enggak aku bilang begitu. Kecuali kalau aku bilang begitu, baru aku salah. Itu dia. Awak pun tahu juga Nyai Tiga dalam bermedia sosial. Jadi itulah ya. Jadi ku bilang sama kalian, ini hari H sudah makin dekat. Ya. Pilihlah pemimpin yang betul-betul dekat di hati masyarakat dan juga dekat di hati Bapak Jokowi. Ya nggak mungkinlah lebih dekat hati Bapak Jokowi kepada Edi Rahmayadi dibandingkan mantunya sendiri. Yang benar aja dong. Iya, itu dia ya. Jadi coba untuk program apapun juga, Bapak Bobi, itu semua sudah dilakukan di Kota Medan ya. Seperti contohnya bantuan kepada fakir miskin dan juga program kesehatan menggunakan EKTP. Coba di Indonesia ini, sebutkan dulu satu persatu gubernur yang berani menjamin warganya hanya menggunakan EKTP boleh berobat di mana saja. Belum pernah. Dan itu akan diberlakukan di Sumatera Utara. Ya, banyak lagi program-program unggulannya Mas Bobi Nasution ya. Oke lah dulu kalau kayak gitu. Ini aja dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.